Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Setelah sekian banyak dari kalian yang request Dr. Stone, nih akhirnya gue buat videonya. So ini dia sedikit detail yang gue temukan setelah maraton Dr. Stone beberapa kali. Di episode 1, Taiju ngomong kalau selama ini pohon besar telah melindungi tubuh Yuzuriha. Alasan kenapa pohon itu melindungi Yuzuriha bisa dibilang sebagai balas budi karena sebelumnya Yuzuriha menutupi ranting pohon yang patah dengan pitanya. Mungkin bagi kita ini adalah penjelasan yang tidak logis, tapi dalam kepercayaan Jepang, gua rasa ini adalah hal yang biasa aja. Di episode 3, coba pikirkan bagaimana caranya Yuzuriha bisa dipakaikan baju dengan posisi tubuh seperti ini. Nah, mengetahui hal ini, Taiju pun membuat model baju yang bisa dihubungkan dengan tali dari samping sehingga bisa dipakaikan kepada Yuzuriha. Episode 4, di sini kalian bakal melihat Senku kecil yang memegang laptop tanpa logo. Lalu ketika sudah dewasa, Senku memegang laptop dengan tulisan Senku. Melihat kebiasaan Senku yang suka menuliskan namanya di setiap benda buatannya, ini berarti ketika kecil, Senku masih menggunakan laptop buatan orang. Tapi ketika masuk SMA, dia sudah cukup cerdas untuk ngebuat laptopnya sendiri. Episode 8, setelah melihat hampir semua penduduk desa, kita bisa melihat semacam pola dalam cara berpakaian mereka. Untuk penduduk desa pria, mayoritas dari mereka pasti menggunakan tali di area pinggang. Lalu untuk penduduk desa wanita, kebanyakan mereka menggunakan tali di area pinggang ke atas dan sebagian besar menutupi leher mereka. Tapi ada beberapa orang yang tidak mengikuti hal ini dan membuat variasinya sendiri. Di episode 9, coba perhatikan ekspresi Mantel ketika Asagiri Gen mencoba menipu mereka. Pada saat Gen ngomong kalau dia bisa menghentikan petir dengan sihir, Mantel langsung melihat ke langit. Ini adalah pertanda kalau Mantel sudah tertipu dan merasa kalau Gen benar-benar penyihir. Makanya setelah Gen menghilangkan bunga, Mantel adalah orang yang pertama kali kabur. Scene ini gue masukkan sebagai detail karena scene ini tidak ada di manga. Masih di episode 9, ketika proses pembuatan magnet, kita diperlihatkan Easter egg salah satu karakter Eyeshield 21. Nah, di sini nih ada satu hal yang memunculkan pertanyaan besar. Kenapa magnet yang Senku buat tiba-tiba jadi 2? Padahal yang ditancapkan ke tanah kan hanya satu aja. Malahan kalau di manga, magnet itu jadi 3 loh. Ya jawaban paling logis sih palingan mereka ngebuat itu secara off-screen. Lanjut di episode 10, terlihat kalau ujung perisai yang Kuhaku gunakan ternyata tidak rata. Nah, gue punya 2 argumen untuk menjelaskan hal ini. Argumen pertama, ujung perisai itu tidak rata karena sudah sering digunakan dalam pertarungan. Atau argumen kedua, karena pada saat itu masih zaman batu, tentu ngebuat benda yang berbentuk lingkaran sempurna dengan ujung yang halus adalah pekerjaan yang sulit. Masuk ke episode 11, kita diberitahu kalau Suika mengambil pernis dari tempatnya kakek Kaseki. Penjelasan ini connect dengan scene di episode 8 dan 23, di mana kakek Kaseki aslinya adalah seorang pengrajin kayu. Buat yang nggak tahu, pernis adalah cairan yang biasanya digunakan untuk melindungi kayu, sehingga sebagai tukang kayu, kakek Kaseki pasti mempunyai pernis. Profesi tukang kayu juga menjelaskan tubuh berotot yang kakek Kaseki miliki, karena gimana caranya si kakek Kaseki mengangkat kayu kalau tubuhnya tidak kuat. Masih ada hubungannya dengan kayu, detail ini gue temukan di wiki fandom Dr. Stone. Di awal episode 8, kita diperlihatkan scene kakek Kaseki yang sedang membuat perahu. Nah, tipe perahu itu disebut single outrider kano, yaitu tipe kapal yang pertama kali digunakan untuk mengarungi laut karena jauh lebih stabil daripada kapal biasa. Melihat bentuk kapal itu, ini berarti danau tempat mereka tinggal terhubung dengan laut, yang menjadi sumber tempat di mana mereka bisa memancing ikan. Makanya ikan adalah makanan utama mereka. Lompat ke episode 16, ketika Lilian sedang live, di pojok kanan atas ada logo NASA, yang berarti siaran itu ditampilkan langsung melalui saluran milik NASA. Di dalam wiki fandom, tertulis kalau Lilian adalah penyanyi terkenal asal Amerika dan merupakan astronot NASA. Sehingga masuk akal kenapa logo NASA ditampilkan di layar, karena yang tampil saat ini adalah astronot mereka. Masih di episode 16, Syamil ngomong kalau NASA dan Kosmos tidak bisa dihubungi. NASA adalah badan antariksa dari Amerika, dan Kosmos kemungkinan adalah badan antariksa Rusia yang aslinya bernama Roskosmos. Di episode 17, terungkap fakta kalau para penduduk desa adalah keturunan para astronot yang kembali ke bumi. Nah, di sini gue baru sadar, semua astronot yang ada di sana berasal dari negara yang berbeda-beda, antara lain ada Jepang, Rusia, dan Amerika. Ini berarti satu-satunya cara mereka bisa saling berkomunikasi adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi, kalau mereka memang berkomunikasi dengan bahasa Inggris, lalu kenapa semua keturunan desa menggunakan bahasa Jepang? Bukti kalau mereka pakai bahasa Jepang karena Senku dan Tsukasa langsung paham apa yang Kohaku katakan ketika mereka pertama kali bertemu. Asumsi gua, karena yang bertahan hidup paling terakhir adalah ayahnya Senku, ditambah dia juga ngebuat 100 cerita, maka sangat besar kemungkinan kalau bahasa yang ayahnya Senku gunakan adalah bahasa Jepang. Makanya semua keturunannya hanya bisa menggunakan bahasa Jepang.
Andaikan yang bertahan hidup adalah Lilian, maka bisa saja semua keturunannya menggunakan bahasa Inggris. Lanjut ke episode 19. Sebelumnya, Kinro menggunakan perisai yang berasal dari desa, makanya di perisai itu terdapat logo desa. Tapi, setelah Senku ngebuat peralatan dari besi, dia pun membuat tameng untuk Kinro dan mengubah logo desa menjadi logo kerajaan Science. Nah, hal ini cukup menarik untuk didiskusikan, kenapa Senku menggunakan logo kerajaan Science dan bukan logo Senku. Padahal di semua barang ciptaannya, dia selalu menggunakan logo bertuliskan Senku atau menggunakan wajahnya sebagai logo. Kira-kira menurut kalian gimana? Masuk ke episode 21. Di pertengahan episode ini, kita diperlihatkan bentuk senter yang Chrome gunakan di kepalanya. Lalu di akhir episode 21, kita diperlihatkan kalau senter di kepala mereka sekarang sudah lebih bagus. Menurut gua, karena di pertengahan episode 21, Senku baru saja berhasil membuat lampu, makanya mereka hanya mampu membuat setup senter sederhana. Tapi memasuki akhir episode 21, kita diperlihatkan kalau Senku dan kakek Kaseki sedang bereksperimen lebih jauh dengan kaca, makanya setelah semua itu, mereka mampu membuat setup senter yang jauh lebih efisien. Lanjut ke akhir episode 21, kita diperlihatkan spesifikasi beberapa karakter. Nah, di bawah tulisan spesifikasi, ada 2 kolom berisi angka. Kalau gua pakai Google Translate, kolom kiri bertuliskan kekuatan fisik dan kolom kanan bertuliskan daya serang. Sekarang coba lihat speknya Kohaku. Dia mempunyai kekuatan fisik sebesar 20.000 dan daya serang sebesar 1.000. Lalu coba bandingkan dengan orang lain selain Kohaku, yang paling tinggi adalah speknya Kinro. Dia mempunyai kekuatan fisik 8.000 dan daya serang 500. Dari sini bisa terlihat sejauh apa perbedaan kekuatan Kohaku dengan para penduduk yang lain. Jadi wajar saja kalau dia disebut wanita gorila. Next, alasan kenapa visual tungsten adalah Godzilla karena di sini ada permainan kata. Jenis tungsten yang Senku cari adalah skelit yang kalau dalam bahasa Jepang disebut kaiju seki. Nah, kata kaiju sangat identik dengan monster raksasa, terutama Godzilla. Makanya ilustrasi tungsten yang Dr. Stone gunakan adalah Godzilla. Dan detail terakhir di episode 22, ketika ingin menjelajahi goa, Senku dan kawan-kawannya menggunakan senter di kepala. Nah, kalau kalian perhatikan, tali yang ada di belakang kepala mereka adalah kabel untuk menyalakan senter. Lalu ketika Magma dan Senku terendam air, tidak ada kabel di belakang mereka, yang menjadi pertanda kalau mereka melepas kabel itu agar menghindari korsleting listrik, makanya senter mereka mati. Oke, itu tadi beberapa detail kecil yang berhasil gua sadari setelah maraton Dr. Stone beberapa kali. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Innu, N-nya 2. Bahas kebejatan Paul, bapaknya Rudy dong bang. Kayaknya banyak banget korbannya. Nanti aja lah bro. Ada dari Summergrass. Terima kasih bang, berkat video abang soal maraton komedi Sugana Nika kemarin, saya tertarik buat baca light novelnya. Sama-sama. Ada dari Bintang Air, sehat-sehat selalu ya bang, jaga kesehatan. Iya. Ada dari Oswald, Sensei jelasin dong tentang fandom Arcadia web novel, light novel, dan author talk di video Overlord seperti autornya web novel siapa dan lain-lain. Nanti, skripnya sudah jadi kok. Ada dari murid Peroroncino, Sensei, minggu kemarin gua baru selesai maraton Kino no Tabi. Jadi gua mau nanya, kapan Kino bangun dari tidur siang? Coba tanya orangnya langsung bro. Masih dari murid Peroroncino, tambahan Sensei, apakah kalau Kino bangun dari tidur siang, dia masih mau berpetualang? Kalau iya, kemana tujuannya? Coba tanya orangnya langsung. Ada dari Takabur Gaming, Sensei, dalam 10 tahun ini kan booming nih anime isekai. Apakah menurut Sensei, hal ini juga jadi pemicu kasus bunuh diri di Jepang yang semakin marak? Sedikit banyak ada pengaruhnya sih. Lu coba cari aja di Google, itu ada kok orang yang ngebuat tesisnya. Ada dari Makhluk Mars, gue kembali walaupun belum 100.000, ya dikit lagi bro. Ada dari pendengar di mana ku berada. Semoga tetap semangat, pastinya bro. Makin semangat, makin banyak video, makin banyak AdSense. Dan terakhir ada dari fans Megane Sensei. Sensei, mau nanya selain Overlord, anime dark fantasy apa lagi Sensei? Library anime gua banyak bro, tapi gua hampir nggak ingat judul-judulnya. Kalau di kepala gua saat ini, palingan cuma Metin Abyss doang. So itu tadi dari Saweria. Kalian bisa bantu gua dengan donasi di Saweria atau gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.